Ini luar biasa loh. Tadi dari malam hujan, kita dengar berita banjir. Saya lihat luar biasa. Tuhan menghantar kita sampai di tempat ini. Hebat banget Tuhan. Oke, kita yel-yel dulu. Together we strong. Together we strong. Chosen generation. Bertahan sampai akhir. Tuhan berkati. Yes. Amin. Oke. Kenapa saya mau yel-yel hari ini? Kenapa? Karena Tuhan suruh saya berkhotbah tentang bertahan sampai akhir. Tuhan mau kita belajar tentang bertahan sampai akhir. Banjir. Tapi luar biasa loh. Kita yang mencari Tuhan, rumahnya nggak ada yang kebanjiran. Amin. Kita semua dijaga, dipelihara Tuhan. Amin. Itu hebat banget. Sampai tadi saya terharu juga dengar Ibu Wati mau naik gerobak 3 kali. Saya bilang, wih hebat. Naik gerobak mie. Tapi puji Tuhan bisa sampai di tempat ini. Semuanya terobos banjir. Kita nggak takut sama air, kita takut sama Tuhan. Amin. Hebat. Tuhan hebat. Hari ini kita bicara tentang belajar sama-sama tentang bertahan sampai akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keputusan awal untuk percaya itu sangat penting dalam iman Kristen kita. Keputusan awal untuk percaya itu sangat penting dalam iman kekristenan kita. Tapi belum berarti orang itu sudah pasti selamat. Saya ulang sekali lagi. Keputusan awal untuk percaya itu sangat penting dalam iman Kristen. Tapi bukan berarti orang itu sudah pasti selamat. Karena ada faktor penting berikutnya, yaitu perjalanan iman itu pun luar biasa pentingnya. Saya ulang sekali lagi minggu lalu, di Yohanes 10 Tuhan bilang, akulah pintu. Di Yohanes 14 Tuhan bilang, akulah jalan. Jadi begitu saudara masuk pintu, saudara nggak akan sampai di tempat tujuan nih, kayak Aci nih, nggak sampai di tempat tujuan kalau dia nggak jalan. Nah jalannya harus benar. Kalau jalannya nggak benar, itu nggak sampai di bangku yang benar. Oke, jalannya harus benar. Itu penting. Perjalanan itu penting. Para penganut sekali selamat tetap selamat. Beranggapan perjalanan iman itu perlu hanya untuk pertumbuhan, kualitas hidup yang lebih baik. Tapi bagi keselamatan itu tidak terlalu penting. Sekali lagi, para penganut sekali selamat tetap selamat, beranggapan perjalanan iman itu hanya perlu untuk pertumbuhan dan kualitas hidup yang lebih baik, tapi bagi keselamatan itu tidak lagi penting. Kenapa? Karena mereka percaya sekali selamat, sampai ujungnya pasti selamat. Paulus tegaskan, sama-sama kita belajar. Paulus tegaskan di Kolose 1 ayat 21 sampai 23. 21 sampai 23. Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Iya, 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Iya, kita sudah diperdamaikan lewat iman percaya kita pada awal. Terus lanjutkan 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Sebab itu, ini artinya ada alasan. Kamu harus bikin apa? Ada kata sebab itu. Sebab itu artinya kamu harus berbuat apa? Supaya kamu selamat. Terus? Kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Tetap terus? teguh dan tidak bergoncang.
teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Terus, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. iya. Oke. Sebab itu, ada kata sebab itu, ini artinya syarat. Ada 3 hal di sini, ada 3 hal di sini dengan syarat. Saudara harus bikin apa? Syaratnya apa? 1, bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman artinya bukan sekedar tindakan iman pada masa lalu. Sekali lagi, bertekun dalam iman berarti bukan sekedar tindakan iman pada masa lalu, tapi tindakan iman yang berlanjut. Bukan tindakan iman masa lalu, tapi tindakan iman yang berlanjut. Roma 11 ayat 22. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Iya, perhatikan ya, kemurahan Allah juga kekerasannya. 2 bagian dari Kristus. Terus, Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, atas orang-orang yang telah jatuh. Terus, tetapi atas kamu atas kemurahannya. kamu yang percaya kepada Dia. Terus, Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. yaitu jika kamu tetap pada kemurahannya. Jika kamu otherwise. Terus, Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jika tidak, kamu pun akan dipotong. Artinya will cut off. Kamu akan terpotong. Kamu akan terbuang. Jika tidak. Jika ya, kamu akan tetap di dalam Dia. Kita tidak diselamatkan hanya oleh satu tindakan iman, tapi kita harus tinggal di dalam iman dan juga dalam kebaikannya. Sekali lagi saya ulang, kita tidak diselamatkan hanya dengan satu tindakan iman, tapi kita harus tinggal dalam iman dan juga dalam kebaikannya. 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Iya, kamu harus awasi dirimu dan awasi juga pengajaranmu. Begitu saudara dengar pengajaran, saudara harus bertekun dalam semuanya itu. Ini syaratnya bertekun dalam semuanya itu. Dengan demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Sekali lagi, kita tidak hanya diselamatkan oleh satu tindakan iman, tapi kita harus tinggal di dalam iman dan juga di dalam kebaikannya. Oke, sekali lagi, yang pertama itu bertekun di dalam iman. Syarat yang pertama itu bertekun dalam iman. Yang kedua, teguh, kokoh atau settle. Ya, Matius 7 ayat 25. Teguh, kokoh atau settle. Matius 7 ayatnya ke-25. Matius pasal 7 ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Iya, kemudian datanglah hujan, banjir, lalu angin melanda, tapi rumah itu tidak roboh. Kenapa? Karena rumah itu didirikan di atas dasar batu yang kokoh. Yang kokoh. Jadi teguh itu kokoh atau settle. Saudara harus teguh di dalam iman, bertekun di dalam iman, teguh dan kokoh. Yang ketiga, tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan atau tidak bergeser, tidak goyah. Berapa banyak iman kita masih goyah saat kita mengalami banyak masalah. Saat kita mengalami banyak masalah, kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai ragukan Tuhan, kita mulai banyak tekanan-tekanan. Begitu kita banyak masalah, kita mulai bergeser. Digeser sama kuasa gelap. Dari iman yang benar, kita mulai mempertanyakan Tuhan, mulai meragukan Tuhan. Kita mulai tidak percaya sama Tuhan. Nah, Tuhan nggak mau kita punya iman yang goncang,
atau iman yang bergeser atau iman yang goyah. Kalau saudara punya iman yang bergoncang, bergeser atau bergoyah, saudara akan keluar dari jalur keselamatan. Oleh sebab itu sekali lagi saya bilang, keselamatan awal penting bagi iman percaya kita, tapi keselamatan itu harus berlanjut dengan iman yang berlanjut. Iman itu harus berjalan terus, berlanjut terus. Dari apa yang Paulus katakan tentang keselamatan, dirangkum dalam satu hal. Apa yang Paulus katakan tentang keselamatan, dirangkum dalam satu hal, yaitu yang Tuhan Yesus katakan di Matius 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, terus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada Tapi kesudahannya siapapun yang bertahan sampai akhir, terus akan selamat. baru selamat. Keselamatan itu terjadi bukan hanya di awal, tapi keselamatan itu berlanjut harus sampai ke akhir. Amin. Harus sampai ke akhir. Matius 24 ayat 13. Matius pasal 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan sampai akhir itu diterjemahkan dengan kata endurance atau ketahanan. Endurance atau ketahanan, steadfastness atau kokoh, dan perseverance atau teduh. Tiga hal ini yang menandakan bertahan atau ketahanan kita. Ketahanan, kokoh, dan teguh. Nah, Tuhan mau kita bertahan sampai pada akhirnya, walaupun banyak sekali goncangan, banyak sekali masalah, tetap kita bertahan sampai pada kesudahannya. Amin. Bertahan sampai akhir, itu ada tiga hal. Bertahan itu artinya tetap tinggal sementara yang lain sudah pergi. Kita tetap tinggal walaupun yang lain sudah pergi. Kita tetap ada di tempat walaupun yang lain sudah pergi. Bertahan juga berarti tetap teguh walaupun mengalami aniaya. Sekali lagi, bertahan juga berarti tetap teguh walaupun di tengah aniaya. 2 Samuel 21 ayat 15 sampai dengan ke-17. 2 Samuel 21 ayat 15, ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih dan lesu. Iya, dia udah letih lesu, tapi dia terus perang. Terus lanjutkan. 2 Samuel 21 ayat 16, Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Iya, terus 17. 2 Samuel 21 ayat 17, tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Jadi anak-anak Seruya ini bilang sama Daud, udahlah nggak usah ikut perang. Sudah capek kamu, sudah letih lesu. Daud berhenti gak? Daud berhenti gak? Daud tetap perang. Daud tetap perang. Ini yang namanya bertahan sampai akhir. Dia tidak menyerah dengan apapun kondisinya. Sekali lagi, tidak menyerah dengan apapun kondisinya. Ayat 21 sampai 22. 2 Samuel 21 ayat 21, ia mengolok-ngolok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Iya, 22. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Iya, dia lawan raksasa-raksasa dan dia menewaskan raksasa-raksasa itu. Nah, berapa banyak dari kita digempur sama masalah, tapi kita roboh. Berapa banyak dari kita begitu digempur sama masalah kita goyang. Tuhan nggak mau kita begitu.
Tuhan tidak mau kita sampai ke titik itu. Tapi Tuhan mau kita bertahan terus sampai pada akhirnya. Jadi bertahan sampai akhir, tetap tinggal walaupun yang lain sudah pergi. Bertahan sampai akhir juga artinya tetap teguh walaupun di tengah-tengah aniaya. Sekarang lihat Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Iya, sukacita di tengah-tengah pengharapan. Walaupun kita banyak masalah, tetap kita bersukacita. Sabar juga di dalam kesesakan. Kita sesak, tapi kita sabar. Terus ikutin aja. Terus bertekunlah di dalam doa. Tetaplah kita berdoa. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Saya bilang sama saudara ya, Injil melahirkan iman. Sekali lagi, Injil melahirkan iman. Dan iman melahirkan doa. Injil melahirkan iman. Iman melahirkan doa. Dan doa membentuk orang-orang biasa menjadi orang luar biasa. Sekali lagi, doa membentuk Anda, saudara dan saya, orang-orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Kita yang pecundang diubah lewat doa menjadi pemenang. Itu kuasa Injil. Kuasa Injil. Injil melahirkan iman. Iman melahirkan doa. Doa membentuk kita. Mengubah kita dari manusia-manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa. Kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak pernah bisa diubah. Kalau saudara tidak membaca Alkitab, juga saudara tidak bisa diubah. Saudara harus tekun di dalam doa, tekun di dalam iman. Baru saudara bisa dirubah dari manusia-manusia biasa jadi manusia yang luar biasa. Ketika kita menjadi Kristen, simak baik-baik ya, simak baik-baik. Ketika saudara dan saya menjadi Kristen, semua yang dunia akan bergerak menentang kita. Sekali lagi saya ulang, ketika saudara dan saya menjadi Kristen, semua yang dunia, yang bersifat dunia, akan bergerak menentang kita. Itu udah pasti. Termasuk orang-orang Kristen sendiri. Orang Kristen sendiri bisa loh dipakai untuk bergerak menentang kita. Iblis akan bergerak menggoda kita, bahkan berusaha merobohkan kita. Saya bilang ya, jika jalan keselamatan layak diperjuangkan, jika jalan keselamatan itu layak diperjuangkan, saya bilang sama saudara, bertahanlah sampai akhir. Layak gak diperjuangkan keselamatan itu? Layak? Kalau situ layak, bertahanlah sampai pada kesudahan. Bertahan sampai akhir. Nggak gampang, susah. Kita akan menghadapi banyak sekali godaan, banyak sekali gempuran. Tapi kalau kita terus teguh bertahan, terus berpegang pada firman, terus berjalan di dalam kebenaran, walaupun dunia bergerak menentang kita, walaupun dunia bergerak berusaha merobohkan kita, kita terus berjalan, saudara akan melihat kemuliaan yang Tuhan telah siapkan. Iman. Karena iman itu adalah komitmen. Iman itu adalah komitmen untuk bertahan sampai akhir. Saya ulang, iman adalah komitmen untuk bertahan sampai akhir. Iman berjalan menuju kematian. Sekali lagi saya ulang, iman berjalan menuju pada kematian. Kematian apa? Kematian diri sendiri. Kalau iman tidak berjalan menuju pada kematian dirimu, imanmu belum benar. Iman itu harus berjalan menuju pada kematian diri kita.
Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Iya, lihat ya. Lihat ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini tandanya, iman berjalan menuju pada kematian diri sendiri. Jika dirimu tidak dimatikan, imanmu tetap tinggal di tempat. Sampai kapan, Pak? Sampai kita tidak punya keinginan apa-apa lagi selain Tuhan. Tujuannya ke situ. Tujuannya ke situ. Simak baik-baik ya. Simak baik-baik ya. Memang ini perkataan ini agak ekstrim, tapi simak aja. Iman bukan bagi orang-orang pengecut yang takut kehilangan dunia dan kenikmatannya. Iman bukan bagi orang pengecut yang takut kehilangan dunia dan segala kenikmatannya. Kalau saudara berkata, saya siap kehilangan segala-galanya demi Tuhan, saudara adalah orang yang beriman. Karena iman itu adalah komitmen kita sama Tuhan untuk bertahan sampai akhir. Iman adalah komitmen kita sama Tuhan untuk berjalan sampai kesudahannya. Kita nggak mau dibilang orang pengecut. Kita nggak mau dikatain pecundang. Tapi kalau kita takut kehilangan dunia, takut kehilangan kenikmatannya, kita adalah orang-orang pengecut dan kita adalah para pecundang. Bertahan artinya tetap teguh di tengah aniaya. Dan ketiga, bertahan juga berarti tekun di tengah permasalahan. Tekun di tengah permasalahan. Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Iya. Simak baik-baik. Simak baik-baik. Ada satu cara untuk berbuah. Bagaimana caranya? Gimana caranya? Ini kuncinya. Satu cara berbuah. Tekunlah. Kalau nggak tekun, nggak bakal bisa berbuah. Ngerti nggak? Saudara nggak tekun, nggak akan pernah bisa berbuah sampai kapanpun. Kita harus tekun, ikut Tuhan. Tekun ikut Tuhan, baru bisa berbuah. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Luar biasa ya. Kita sudah terima iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Terus ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Iya. Kita berdiri bermegah di dalam pengharapan untuk terima kemuliaan Allah. Terus ayatnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Iman menggiring kita pada kesengsaraan. Iman membawa saudara dan saya pada kesengsaraan. Sengsara apa, Pak? Sengsara daging. Di mana dagingmu dianiaya. Keinginanmu, hasrat duniawimu, itu yang teraniaya. Kalau saudara sampai ke sana, saudara masuk di dalam iman yang benar. Terus? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Iya, kesengsaraan akan berbuahkan ketekunan. Kesengsaraan akan membawa saudara pada ketekunan, dan ketekunan akan membuat saudara berbuah.
Buahnya apa? Terus? Roma 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Buahnya itu tahan uji, pengharapan, terus? 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya, kasih Allah telah dicurahkan. Jadi buahnya adalah kasih. Buahnya adalah kasih. Gimana caranya saudara akan berbuah kasih? Gimana caranya saya akan berbuah kasih? Karena salah satu karakter buah roh adalah kasih. Gimana caranya saudara berbuah kasih? Saudara harus masuk ke dalam iman. Saudara akan digiring pada kesengsaraan. Dan kesengsaraan akan membawa saudara pada ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Dan pengharapan akan membawa saudara pada kasih. Dan kasih tidak pernah bisa mengecewakan. Saudara dimaki-maki orang, dikata-katain orang, dimaki-maki orang, dikata-katain orang. Ayo, sabar dah. Sabar dah. Kalau saudara sabar, itu sengsara loh. Saudara sedang mengalami sengsara. Begitu saudara mengalami sengsara, terus saudara dimaki-maki terus, saudara jadi tekun. Ya, saya sudah biasa dimaki-maki. Sudah biasa. Dan saya sudah biasa tahan diri. Saya sudah biasa tahan diri. Ini jadi kebiasaan. Akhirnya saudara jadi tahan uji. Sudah biasa kok dimaki-maki, jadi tahan uji. Begitu saudara jadi tahan uji, saudara masuk di dalam pengharapan. Kenapa saudara jadi tahan uji? Kenapa saudara sabar ketika saudara dimaki-maki? Kenapa? Karena saya punya pengharapan akan hidup yang kekal. Kalau saudara nggak punya pengharapan akan kehidupan yang kekal, kalau saudara nggak punya pengharapan akan kehidupan yang kekal, saudara dimaki, saudara akan maki balik. Betul nggak? Karena saudara punya pengharapan akan hidup yang kekal. Seorang mau maki saudara, mau kata-katain saudara, saudara tetap sabar. Kenapa? Karena saudara punya kasih. Oke. Saya ulang sekali lagi ya. Tidak mudah tersinggung. Orang beriman, orang yang benar-benar benar di dalam Tuhan, itu tidak pernah tersinggung. Kalau saudara tersinggung, apalagi dengan kebenaran, berarti saudara belum benar-benar. Paham gak sih? Paham ya? Kalau saudara masih tersinggung, apalagi dengan kebenaran, berarti saudara belum benar-benar. Dan belum benar-benar tekun. Saya kasih contoh ya. Saudara tahu Thomas Alva Edison? Tahu siapa? Lampu pijar, betul. Listrik mah PLN. Saudara nikmatin nggak hari ini buah karya dari Thomas Alva Edison? Nikmatin nggak? Kita tinggal cetek lampu, terang, nyala. Bayar urusan besok lah. Saudara matiin lampu, gelap semua. Apa yang bisa kita lihat? Nah, Thomas Alva Edison itu tidak satu kali loh dia ciptain lampu itu, nggak satu kali. Dia bikin lampu itu beribu-ribu kali. Bahkan bisa sampai puluhan ribu kali. Dan dia gagal, dia ulang lagi. Dia gagal, dia nggak nyerah. Dia gagal, dia nggak nyerah. Terus dia lakukan terus, dia lakukan terus. Gagal, tapi dia nggak nyerah. Dia lakukan. Nah, ini yang namanya tekun. Tekun nggak sih kita? Gimana dengan kita? Ketika kita dianiaya orang, ketika kita disakiti orang, ketika kita dihantam dengan berbagai masalah, saya tanya sama saudara, sudah tekun belum kita?
Benar nggak kita sudah tekun menghadapi masalah-masalah itu dan kita bisa tetap bersyukur sama Tuhan di tengah badai hidup kita? Saya tanya sama saudara, apakah keselamatan saudara layak untuk diperjuangkan? Layak. Kalau saudara bilang layak, bertahanlah sampai pada kesudahannya. Tekun itu bertalian dengan iman, karena tekun adalah ungkapan iman. Bertahan sampai akhir artinya iman itu berkesinambungan. Bertahan sampai akhir artinya saudara punya iman yang berkesinambungan dan juga berkualitas. Kalau saudara bisa bertahan sampai akhir, saudara punya iman yang berkualitas dan terus melakukannya dengan berkesinambungan. Terus saudara tekun. Saudara tahu firman Tuhan, saya harus sabar, saya harus ini. Itu buah-buah roh karakter ada di dalam kita. Kalau saudara sudah tahu itu, saudara dihantam dengan persoalan. Tuhan mau satu, Tuhan jahat gak sama kita? Tuhan gak jahat sama kita. Kenapa Tuhan izinkan kita dihantam sama masalah? Kenapa? Satu, supaya saudara tahan uji. Kalau saudara gak pernah dihantam dengan persoalan, saudara gak akan pernah tahan uji. Tuhan mau kita tahan uji, bertahan di tengah badai. Tuhan mau saudara tetap tekun di tengah masalah. Karena ketekunan itu akan membuahkan kebenaran. Sekali lagi, ketekunan akan membuahkan kebenaran. Dan kebenaran akan membawa saudara pada keselamatan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9. 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, bersuka citalah dengan hal itu, walaupun kita banyak masalah, walaupun kita banyak percobaan. Terus, ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya, semuanya itu harus diuji dengan api. Harus diuji dengan api. Imanmu harus diuji dengan api, baru bisa terbukti kau lebih indah daripada emas yang fana. Terus 1 Petrus 1 ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, walaupun kita belum pernah melihat Yesus, terus namun kamu mengasihinya. Namun kamu tetap mengasihi dia, tetap sayang dia. Terus kamu percaya kepada dia. Kamu percaya kepada dia. Terus sekalipun kamu sekarang tidak melihat. Walaupun sekarang kita tidak melihatnya, walaupun sekarang kita nggak lihat jalan keluarnya, walaupun sekarang kita nggak ngelihat apa yang baik dari masalah kita, tapi kita tetap percaya di tengah masalah itu. Terus kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu tetap bersukacita karena Yesus yang kamu kasihi. Terus ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Tujuan imanmu apa? Yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwamu. Keselamatan itu terjadi. Maaf, saya bilang keselamatan itu terjadi di akhir. Amin. Kita mendapatkan keselamatan di awal. Kita mendapatkan keselamatan di awal itu jalan permulaan. Jalan permulaan. Tapi kita masuk di dalam keselamatan itu, masuk di dalam jalan keselamatan itu, supaya keselamatan itu menjadi nyata. Pertanyaan saya sekarang, kapan akhirnya? Kalau kita bilang bertahan sampai akhir, kapan akhirnya? Mengapa kita mesti bertahan sampai akhir jika keselamatan itu terjadi di awal? Mengapa saya harus bertahan sampai akhir? Kan saya sudah selamat. Saya bilang, salah.
keselamatan itu berlanjut sampai ke akhir. Saya bilang sekali lagi, salah. Kenapa? Keselamatan itu berlanjut sampai ke akhir. 1 Korintus 1 ayat 8. 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sampai pada ujungnya, sampai pada akhirnya. Terus sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai kamu nggak bercacat sampai pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari kamu dijemput Tuhan, kamu tidak ada cacatnya. Itu yang namanya bertahan sampai akhir. Kamu tidak bercacat, tidak bercelah sampai pada ujungnya, sampai pada akhirnya. Ini yang saya bilang bertahan sampai akhir. 1 Korintus 15 ayat 24. 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Iya, ayat 26. Ini kesudahannya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sampai maut telah dikalahkan. Sampai engkau tidak lagi mengalami maut. Sampai engkau mengalami kehidupan yang berlanjut. Ngerti tidak maksud saya? Saya ulang sekali lagi ya. Keselamatan di awal itu keselamatan mula-mula. Tapi keselamatan itu berlanjut sampai ke akhir. Dan itu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai mati. Terus? Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kamu harus setia sampai mati, baru ada mahkota kehidupan. Kita mau dapat mahkota kehidupan? Mau? Mau setia nggak sampai mati? Apakah keselamatan itu layak diperjuangkan? Sangat layak. Jika sangat layak, kenapa kita nggak bertahan sampai akhir? Kenapa kita masih sering mengeluh dengan masalah-masalah kita? Kenapa kita masih sering takut dengan apa yang kita hadapi? Kenapa? Semua menegaskan keselamatan yang utuh itu terjadi di masa depan. Sekali lagi saya ulang. Keselamatan utuh terjadi di masa depan. Keselamatan belum utuh ketika saudara percaya Yesus. Belum benar-benar utuh. Kenapa? Karena ada perjalanan hidup yang harus dibuktikan engkau orang selamat atau enggak. Amin. Amin. Ya, saya bilang, jadi keselamatan awal itu adalah down payment-nya. Tapi tujuannya adalah keselamatan akhir. Itu tujuannya. Contoh begini deh, contoh begini. Saya nyicil mobil. Saya kasih DP, beli mobil. Saya kasih DP, beli mobil. Oke? Saya bawa pulang. Mobil ini milik saya bukan? Milik saya bukan? Belum sepenuhnya. Betul. Dia sudah milik saya. Saya bawa, saya berhak atas mobil ini, tapi belum sepenuhnya. Oke? Saya harus bikin apa? Saya harus tekun bayar cicilan. Ngerti dah? Kita harus tekun bayar cicilan. Kalau saudara nggak tekun bayar cicilan, mobil ini lenyap nggak? Lenyap nggak?
ditarik lagi sama dealer. Dealer merasa, ini punya gua. Lu belum sepenuhnya memilikinya. Ngerti enggak? Sama kayak keselamatan. Sama. Saudara sudah terima. Itu down payment. Saudara harus tekun. Saudara harus tekun. Tekun, 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 tekun. Kalau saudara tekun, ujungnya baru saudara dapat keselamatan sampai pada akhirnya. Oke. Roma 13 ayat 11. Nih, lihat lagi ya. Terus, ya. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Kamu harus bangun dari tidur, jangan tidur terus. Terus, Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat keselamatan sudah lebih dekat. Terus, bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. jelas gak? Jelas. Jelas sekali nggak perkataan ini? Ini keselamatan awal. Kamu terima keselamatan awal, kamu bayar cicilannya. Makin hari makin dekat lunas. Oke? Begitu udah bulan misalnya kamu cicil 16 kali. Kamu udah bayar 14 kali. Udah sedikit lagi lunas nih, sedikit lagi lunas. Oke? Makanya Paulus bilang, sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu pertama kali kita menjadi percaya. Jadi keselamatan itu harus diperjuangkan. Kita sudah dapat, tapi harus diperjuangkan. Tuhan bilang, bertahanlah kamu sampai akhir. Kenapa? Karena keselamatan itu layak untuk diperjuangkan. Amin. Jika saat ini saudara bercermin, kita bercermin. Kebenaran itu kayak cermin. Cermin itu hanya memantulkan gambar. Betul? Ya. Saya punya cermin, saya bercermin. Dia hanya memantulkan gambar saya. Dia tangkap objeknya, dia pantulkan ke saya. Sampai saya lihat gambar saya sendiri. Nah, Tuhan mau mengampilkan gambarnya waktu kita bercermin di dalam kebenarannya. Saya ulang sekali lagi. Waktu saudara bercermin di dalam kebenarannya, Tuhan mau menampilkan gambarnya secara utuh. Tapi kebenaran itu harus benar. Sekali lagi, kebenaran itu harus benar. Kalau saudara bercermin pada cermin cembung, saya bercermin pada cermin cembung nih. Saya bercermin nih, cermin cembung. Saya tambah gendut loh. Waduh, bulat banget. Kalau saya bercermin pada cermin cekung, saya bercermin pada cermin yang cekung, saya jadi kurus banget loh. Nah, kebenaran tuh kayak gitu, dia kayak cermin. Cerminnya harus benar. Kalau cerminnya nggak benar, gambar yang dipantulkan juga nggak benar. Oke. Kalau saudara bercermin terus dengan kecermin yang benar, saudara akan melihat, memperbaiki diri terus. Aduh, saya masih nggak beres nih. Tuhan tolong saya dong. Tuhan, nih dosa ini nih belum keluar dari saya nih. Belum lepas dari saya. Tolong saya Tuhan. Saudara struggling, bergelut dengan dosa itu. Kenapa? Karena saudara tahu itu salah. Saudara akan bergelut dengan dosa itu dan saudara akan melawan dosa itu dan saudara akan melihat kemenangannya di ujungnya. Tapi caranya iblis apa? Dia tawarkan dosa kepada kita, kita sambut dosa sampai kita kehilangan kepekaan akan kekudusan. Sekali lagi, sampai kita kehilangan kepekaan akan kebenaran dan kehilangan kepekaan akan kekudusan. Nah, itulah Tuhan mau kita terus bercermin. Kita cerminnya harus benar. Kalau cerminnya nggak benar, kebenaran jadi samar-samar. Oke? 1 Korintus 13 ayat 12.
1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Waktu aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Terus? Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Iya, terus 12. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Kita masih melihatnya samar-samar. Kita masih melihat Yesus tidak dengan wujud yang nyata. Betul? Terus? Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Suatu hari saudara akan melihat muka dengan muka. Suatu hari kita akan melihat muka dengan muka dan bertemu Tuhan muka dengan muka. Terus? Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Sekarang aku kenal dia nggak sempurna. Terus? Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Suatu hari ketika saudara berjumpa muka dengan muka, itu akhirnya baru saudara bisa mengenal dia dengan sempurna. Kita sekarang meraba, kenal dia meraba, kita melihat dia itu samar-samar. Tapi suatu hari kita akan melihat muka dengan muka dan itu jelas. Kita dapat penglihatan pun itu samar-samar. Kita dapat penyataan pun itu samar-samar. Kita baca firman, masih kita dalam satu firman itu banyak sekali yang bisa diolah. Luas sekali dalam firman ini luas sekali, banyak sekali yang bisa digarap dari firman ini. Permasalahannya di mana? Kita sendiri nggak mau garap. Kalau kita nggak rajin menggarap firman, kapan wajah Yesus? Sekali lagi, kalau kita nggak rajin belajar firman, kapan wajah Yesus itu nampak di dalam kita? Kapan kita bercermin dan kita melihat muka Yesus di dalam kita? Kapan? Kenapa? Karena kita nggak benar-benar tekun dalam menggali firman. Amin. Saya ulang sekali lagi ya. Saya ulang sekali lagi. Ingat, saudara punya down payment. Saudara punya down payment dan keselamatan itu sudah di tangan kita. Keselamatan itu sudah di tangan kita. Tapi saudara tekun dong bayar cicilannya. Tekun. Sampai kapan? Sampai akhir. Kalau saudara nggak tekun sampai akhir, itu akan kembali ke dealer. Kita harus tekun bayar, tekun ikut Tuhan, tekun belajar firman. Tekun. Kenapa? Karena ini layak untuk diperjuangkan. Oke? Bertahan kita sampai akhir. Nggak peduli apapun yang terjadi, tetap kita fokus sama Tuhan, tetap kita bergantung sama Tuhan. Disitulah letaknya, keselamatan itu menjadi nyata. Kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, amblas kita, benar. Sekali lagi, bertahan sampai akhir, artinya apa? Kita tetap ada, walaupun yang lain pergi. Oke? Yang kedua, kita tetap setia walaupun di tengah aniaya. Yang ketiga, kita tekun walaupun kita menghadapi masalah demi masalah. Jangan cuma ngomong bertahan sampai akhir, buktiin kita bertahan sampai akhir. Memang ini yel-yel kita. Ini dari Tuhan. Tuhan mau kita bertahan sampai akhir. Tapi kita selidiki diri kita. Benar gak kita sudah bertahan sampai akhir? Dalam kehidupan kita, benar gak kita bertahan sampai akhir? Benar gak kita gak goyah lagi dengan apapun yang kita hadapi? Benar gak kita tetap taat, kita tetap setia sama Tuhan? Jujur ya, jujur. Saya begini, waktu ke retret saya begini.
Di satu sisi saya bilang, bener nggak sih? Udah terjadi. Saya maju terus. Saya percaya sama suara Tuhan, ternyata benar. Kita di ada peraturan PPKM. Waduh, gimana nih? Tuhan bilang jalan terus, jalan lagi. Jalan terus. Tambah lagi, hujan gede, banjir katanya. Gimana nih? Hati saya bilang, aduh Tuhan kok begini? Tuhan bilang jalan terus, jalan terus. Dan di situ dilihat, bertahan gak kita sama suara Tuhan? Bertahan gak kita sama apa yang Tuhan perintahkan bagi kita? Nyaman gak sih? Enggak. Kadang kita ditaruh di posisi-posisi gak nyaman. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, untuk membuktikan iman kita yang lebih indah daripada emas yang murni. Iman kita jauh lebih berharga. Saya bikin perjanjian sama Tuhan. Saya bikin perjanjian nih sama Tuhan. Tuhan, saya percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Ada ikatan dua belah pihak. Tuhan sama saya. Tuhan sama saudara. Ada ikatan dua belah pihak. Oke? Penjaminnya siapa? Penjaminnya siapa? Roh Kudus. Itu penjaminnya. Oleh sebab itu, kita harus berjalan sesuai dengan penjamin. Kalau kita nggak berjalan sesuai dengan jaminannya, kita nggak akan bisa sampai ke ujungnya. Sampai sini ngerti gak sih? Ngerti gak? Ngerti ya? Pak Yogo beli mobil. Oke, dia beli mobil. Walaupun kredit, ada ikatan sama dealer. Oke? Harus ada jaminan enggak? Ada jaminan apa? Gaji, slip gaji. Jangan masuk gaji istri, jaminan. Jaminannya apa? Penghasilan segala macam. Ya. Nah, itu jaminannya. Jaminannya apa? Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus itu menjamin kita. Roh Kudus itu menjamin kita untuk sampai ke tujuan. Asal satu, kamu berjalan sesuai dengan kehendak Roh. Oleh sebab itu Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ini belum selesai kalimatnya. Masih ada lanjutannya. Coba bahasa Inggris ya. Batal. Nah, tadi kan sampai titik di sini kan? Iya, betul. Ya kan? Iya. Sekarang kita lanjutkan. Who Walk not after the flesh, but after the spirit. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Kamu berjalan sesuai dengan Sang Penjamin, Roh Kudus. Kalau kamu nggak berjalan sesuai dengan Sang Penjamin, kamu nggak ada jaminannya. Amin nggak? Sekali lagi, kalau kamu nggak berjalan sesuai dengan Sang Penjamin, kamu nggak ada jaminannya untuk masuk ke dalam kekekalan. Oke, sampai sini ngerti? Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Itu jaminan, Roh Kudus itu jaminan. Tapi gimana caranya kita dapat jaminan itu? Kita harus berjalan sesuai dengan Sang Penjamin. Nah, begitu saudara berjalan sesuai dengan Sang Penjamin, disitulah letak kesengsaraannya. Di mana Sang Penjamin itu mau kita matiin semua keinginan-keinginan kita. Sang Penjamin bilang gini, lu punya gue. Lu punya gue.
Kalau lu masih punya diri lu sendiri, gue nggak bisa milikin lu. Itu sang penjaminnya, maunya begitu. Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara menjadi orang percaya, amin dah? Saudara menyerahkan diri nggak sama Tuhan? Kalau saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara menjadi orang-orang percaya, saya bilang sama saudara, berarti saudara harus berjalan sesuai dengan jaminan. Kalau saudara nggak berjalan sesuai dengan sang penjamin, saudara nggak akan sampai di tujuannya. Oleh sebab itu, predikat Roh Kudus, saya nggak bacain ayatnya. Satu, dia sebagai reminder yang mengingatkan kita. Kalau kita salah, dia ingatin, aduh kamu salah nak. Oh ya Tuhan, saya salah. Semakin saudara peka, semakin indah hidupmu. Semakin kau hidup dalam dosa, menikmati dosa, semakin hilang kepekaan itu. Oleh sebab itu, fungsinya itu sebagai reminder. Yang kedua, sebagai helper, penolong. Tuhan, saya tidak bisa Tuhan. Dia ingetin, tapi dia juga tolong. Dia ingetin, dia juga tolong. Kalau dia ingetin, dia nggak tolong, itu dia salah. Permasalahannya mana? Saya nggak ditolong sama Tuhan. Siapa bilang kamu nggak ditolong? Kamu yang nggak mau menyerahkan diri sama Tuhan untuk ditolong. Oleh sebab itu, fungsi yang kedua itu helper. Fungsi yang ketiga itu teacher. Guru. Kamu diajarin sama dia, dimuridkan sama dia. Dilatih sama dia untuk menjadi murid. Kamu harus punya telinga seorang murid. Kamu harus punya hati seorang murid. Kamu harus punya hidup seorang murid. Murid apa? Mau loh sekolah pakai baju putih merah. Mau loh pakai topi. Mau loh pakai dasi. Mau belajar. Nggak ada anak kecil bilang, "Ma, saya nggak cocok mah pakai putih merah ini mah. Saya nggak cocok mah. Saya harus pakai biru abu-abu." Nggak bisa, kamu masih SD, kamu harus pakai putih merah. Kamu dididik di situ. Nanti kamu ganti, pakaian kamu jadi putih biru. Begitu putih biru, kepalanya naik sedikit. Begitu putih abu-abu, dia bully yang putih merah. Tambah hari kita tambah tinggi, tambah hari kita tambah tinggi, tambah hari kita tambah sempurna. Begitu kita udah kuliah, kita bilang, ya lu masih putih abu-abu, gimana gue mau nyosor lu? Gue udah baju bebas, lu masih putih abu-abu. Kita udah lebih tinggi taraf ya. Nah kita harus belajar gimana caranya kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Semakin hari kita semakin ikutin kemauan Roh Kudus sampai kita sampai ke titik sempurna. Oke, dia harus jadi reminder. Dia menjadi reminder, mengingatkan kita. Dia menjadi helper, penolong kita. Dia menjadi teacher, guru kita. Yang keempat, dia juga harus menjadi comforter. Ya, dia harus menjadi comforter kita. Dia menghibur kita. Begitu kita susah, daging kita lagi terkikis, kita susah, teman-teman jauhin kita. Semua teman kita bilang, lu terlalu fanatik, mulai jauhin kita. Dia jadi penghibur kita, comforter kita. Dia hibur kita. Tenang aja, aku sahabatmu yang setia. Berapa banyak dari kita memanfaatkan fasilitas penjamin ini? Ayo. Saudara udah ngerasain belum dia sebagai reminder kita? Ingetin kita. Kamu salah nak. Saudara ingat ditolong Tuhan nggak? Ketika saudara salah, saudara ditolong sama Tuhan. Ayo, datang ke aku tolong kamu. Saudara sadar nggak? Saudara dididik sama dia. Tinggalin semua kejahatan kita. Tinggalin semua gaya hidup lama kita.
Saudara sadar nggak? Begitu sampai ke titik itu, saudara sedang dihibur juga sama dia. Dia lagi hibur saudara dan saya. Kamu nggak sendiri, aku selalu menjadi penolongmu. Saudaraku, catat baik-baik. Dosa nikmat, tapi sesaat. Dosa nikmat, tapi sesaat. Tapi bencananya di kemudian hari. Dosa itu nikmat, tapi sebentar. Tapi bencananya itu di kemudian hari. Saudara harus bertahan di dalam Tuhan. Sekali lagi, saudara harus bertahan di dalam Tuhan. Bertahan dalam kebenaran. Walau banyak orang yang mau selewengkan saudara. Banyak orang mau selewengkan kita. Kita harus bertahan di dalam kebenaran. Kita harus bertahan dalam hubungan dan keintiman dengan Tuhan. Kita harus bertahan dalam hubungan dan keintiman dengan Tuhan. Walau banyak yang berusaha memisahkan kita dari Tuhan. Kita juga harus bertahan di dalam kesucian dan kekudusan. Kita harus bertahan dalam iman, walaupun banyak godaan. Kita harus bertahan sampai pada kesudahannya. Amin.